Baiklah ibu-ibu sekalian, sekarang sudah ada 2 kelompok yang barusan sebelumnya sudah diskusi. Sekarang kita diskusi lagi, tapi mengenai informasi-informasi yang didapat tentang kehamilan. Untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti untuk kelompok 1 informasinya didapat dari pertemuan-pertemuan rutin seperti P2K2, kelas ibu hamil. Suka ikutan ibu? Ya, suka ya. Yang kelompok 2 biasanya ini ibu-ibu medsos, kabar-kabar mengenai kehamilan, informasi kehamilan yang beredar di media sosial. Seperti apa aja, nanti ibu semuanya ditulis satu persatu. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan oleh ibu, perwakilan 1 orang di depan tiap kelompok. Siap? Siap. Siap. Oke. Ibu-ibu sudah beres berdiskusi kelompok mengenai informasi-informasi yang didapat terkait ibu hamil. Untuk sekarang kita minta tiap kelompok nanti presentasi hasil diskusinya supaya kita bisa membahas lebih jauh lagi mengenai informasi itu. Nah, sekarang silahkan diawali kelompok 1 aja dulu. Boleh? Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil sangat penting. Terus? Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Terus memantau tubuh kembang anak. Selalu jaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Kelompok 1 ini dapat informasi dari kelas ibu hamil ya? Ya. Nah, seperti yang ketahui, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menghindari bayi lahir stunting. Stunting sendiri artinya tumbuh kembang anak tidak optimal, tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Ya. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Bisa ditambah sampai 2 tahun. Ya, Bu? Ya. Damping ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Nah, berarti makanan atau gizinya juga harus terpenuhi untuk ibu menyusui. Dilanjut, terus memantau tumbuh kembang anak dengan cara timbang dan pengukuran badan bayi. Imunisasi juga ya. Nah, selalu jaga kebersihan lingkungan. Ya, di sini harus jaga lingkungan juga, jaga kebersihan diri juga. Seperti apa, Bu? Sampah mungkin jangan terlalu berserakan. Biasakan dari sekarang membersihkannya. Terus kesehatan air juga harus jaga. Ibu hamil tidak boleh makan nanas, ibu hamil tidak boleh makan pedas, ibu hamil tidak boleh berolahraga, ibu hamil tidak boleh berhubungan badan, ibu hamil harus makan dengan porsi 2 kali lipat, dan ibu hamil tidak boleh minum kopi. Iya, terima kasih Ibu Iin. Kita bahas satu-satu. Tidak boleh makan nanas. Kalau sesuatu yang berlebihan pasti akan ada efek ya. Begitu juga saat makan pedas, saat berolahraga juga tidak boleh angkat beban. Mungkin olahraganya ringan, jalan kaki seperti itu ya. Itu kalau tidak berjalan kaki malah berdampak ya. Kandungan jika kurang bergerak, kandungan tidak akan berputar sempurna.
Dilanjut, ibu hamil harus makan dengan porsi 2 kali lipat. Apa benar? Nah, Asli? Asli. Kalau makannya kurang nutrisi tapi milih kenyangnya, gimana bayinya? Banyak Jadi harus makanan yang bergizi seimbang supaya pertumbuhan janinnya sempurna dan terhindar dari stunting. Ibu hamil tidak boleh minum kopi. Benar? Penasaran? Penasaran. Nah, kalau penasaran, jadi kesimpulannya seperti ini, Bu. Untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kehamilan yang lebih jelasnya lagi, yang lebih baik, jangan toh kita ambil kabar dari luar lagi. Ada pertemuan-pertemuan yang disarankan untuk dihadiri oleh ibu hamil supaya dapat memantau tumbuh kembangnya janin dan terhindar dari stunting. Yang pertama, biasanya P2K2 oleh pendamping sosial. Yang kedua, kelas ibu hamil. Yang ketiga, bisa datang ke dukun, ke bidan, atau mungkin ada dokter pribadi, ya. Jadi segala apapun sumbernya, kalau keluar dari orang yang kompeten itu bisa dipercaya. Beda lagi kalau yang barusan yang ini dari medsos. Ibu hamil harus sembunyi saat gerhana matahari, seperti itu ya, kan tidak logis. Oke? Ada yang belum jelas? Ya. Sudah jelas. Tidak jelas? Oke. Pertemuan-pertemuan di mana saja yang direkomendasikan untuk dihadiri oleh ibu hamil yang barusan, Bu? Pertama, Polindes, kelas ibu hamil, dokter pribadi, mau nemui dokter pribadi, pertemuan kelompok atau P2, K2, terus bidan, ke bidan, jangan ke dukun beranak. Kenapa hal itu dilakukan? Pertama, untuk dukungan bagi ibu hamil. Jadi ibunya yang hamil, semua anggota keluarga di rumah juga harus berperan. Nah, supaya mengetahui peran apa yang bisa dimainkan oleh anggota keluarga lainnya, bapak-bapak juga perlu ikut kelas ibu hamil supaya tahu perlakuan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan. Dari segi kesehatannya harus gimana, dari segi psikologisnya harus gimana, ya. Kadang-kadang kan kalau ibu hamil repot sendiri, ada yang cuci sambil ngasih sarapan, suaminya enak-enakan main. Nah, kalau yang betul itu saling mendukung. Istri lagi istirahat, suami menjaga anak, bukan stimulasi bermain atau mencuci baju, mencuci piring, ya. Saling membantu. Anak-anak juga yang lain bisa, ya. Yang udah gede mungkin bisa menemani adiknya bermain, atau ada ibu mertua di rumah bisa juga membantu saat suami kita tidak di rumah. Jadi antara ibu hamil dengan lingkungan, dengan keluarga di rumah itu harus ada saling mendukung, ya. Ibu hamil didukung oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar supaya terjaga kehamilannya. Itu harus saling mengingatkan akan informasi penting, mengingatkan akan pertemuan-pertemuan yang memang harus diikuti. Jangan sampai mudah terpercaya terhadap kabar-kabar yang beredar di medsos. Paham itu semua? Alhamdulillah. Terima kasih.